Teknik pemasangan infus. Pengertiannya yaitu tindakan medis yang dilakukan dengan memberikan cairan dan obat melalui pembuluh darah. Tujuan pemasangan infus: 1. Mengganti dan mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. 2. Sebagai akses pemberian obat, kemoterapi, dan transfusi darah serta produk darah. Yang ketiga, memberikan parenteral nutrien. Alat dan bahannya, yang pertama ini infuset. Terus yang kedua ini kateter infus. Selanjutnya ada cairan infus. Lalu ada alkohol swab. Lalu ada plester. Lalu ada alas. Lalu ada tali pembendung atau tourniquet. Nah, karena saya belum punya tourniquet yang asli, jadi saya pakai sabuk saja. Selanjutnya ada bengkok atau tempat sampah. Nah, ini juga saya masih menggunakan mangkuk biasa, belum pakai bengkok yang beneran. Setelah itu ini APD atau handscoon. Pedoman pemilihan pena. 1. Gunakan pena distal terlebih dahulu. 2. Gunakan lengan pasien yang tidak dominan jika memungkinkan. 3. Pilih pena di atas area pleksi. 4. Pilih pena yang cukup besar untuk memungkinkan aliran darah yang adekuat ke dalam kateter. 5. Palpasi pena untuk menentukan kondisinya. Selalu pilih pena yang lunak dan penuh. 6. Pastikan lokasi yang dipilih tidak mengganggu aktivitas pasien. 7. Pilih lokasi yang tidak mempengaruhi perbedaan atau prosedur yang direncanakan. Hindari tipe-tipe pena. 1. Pena yang telah digunakan sebelumnya. 2. Pena yang telah mengalami infiltrasi atau plebitis. 3. Pena yang keras dan sklerotik. 4. Pena kaki, karena sirkulasi lambat dan komplikasi sering terjadi. 5. Ekstremitas yang lumpuh setelah serangan stroke. 6. Pena yang dekat area terinfeksi. 7. Pena yang digunakan untuk pengambilan sampel darah laboratorium. Jenis cairan. Jenis cairan ada dua, yaitu resusitasi dan rumatan. Resusitasi dibagi dua lagi, yaitu kristaloid dan koloid, yang fungsinya adalah mengganti kehilangan akut. Selanjutnya cairan rumatan. Cairan rumatan juga dibagi dua, yaitu elektrolit dan nutrisi. Digunakan untuk memelihara keseimbangan. Ukuran kateter dan kegunaannya. Nomor 16 digunakan untuk bedah mayor atau trauma. Nomor 18 digunakan untuk transfusi. Nomor 20 digunakan untuk kebanyakan pasien dewasa. Nomor 22 digunakan untuk kebanyakan pasien, terutama anak-anak dan orang tua. Nomor 24 dan nomor 26 digunakan untuk pasien pediatrik dan neonatus. Mempersiapkan pasien. 1. Mengkaji riwayat penyakit dan alergi pasien, kaitannya dengan pemberian injeksi. 2. Komunikasi kepada pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan, informed consent, setiap melakukan tindakan. 3. Mengecek kembali nama pasien, jenis cairan, jumlah tetesan, apakah sudah benar. Petugas melakukan cuci tangan. Petugas memakai alat pelindung diri. Memasang alas. Buka kemasan infuset atau blood set. Tutup roll clamp pada selang infus. Jaga sterilitas ujung spike infus. Cara membuka tutup botol wida atau tutup karet. Buka ring penutup botol dengan teknik aseptik atau antiseptik. Perhatikan arah menarik tutup botol. Penusukan spike. Buka penutup spike.
Pegang leher botol dan tusukkan spike infus. Penusukan harus lurus searah posisi botol dengan menerapkan aseptik. Posisi botol 45 derajat. Pasang pada tiang infus. Cara isi chamber. Tekan chamber pada infus set agar air turun ke chamber. Isi air sampai cairan setengah atau garis batas pada chamber. Cara isi air pada selang. Naikkan ujung infus set, ada jarumnya, dibuat sejajar dengan chamber. Buka roll clamp perlahan sampai cairan memenuhi selang. Pilihlah pena yang baik. Pasang tourniquet 4-6 inci di atas tempat penusukan. Disinfeksi kulit tempat penusukan dengan gerakan melingkar dari pusat keluar dengan alkohol swab. Pegang tangan atau pergelangan tangan pasien dengan tangan kiri sambil fiksasi pena. Letakkan ibu jari di atas pena untuk mencegah pergerakan dan untuk meregangkan kulit melawan arah penusukan. Tusuk pena dengan pepel jarum atau aboket menghadap ke atas, dengan sudut 30-40 derajat. Tusukkan searah aliran pena setengah kateter. Terlihat darah akan mengisi tabung kateter pena. Tangan kanan menahan atau memegang jarum infus. Tangan kiri mendorong kateter sampai kateter masuk semua. Cabut jarum infus dan hubungkan kateter dengan infus set yang sudah dipersiapkan. Lepaskan tourniquet. Alirkan cairan infus, cek lancar atau tidak. Kemudian, adakah tanda-tanda pembengkakan? Fiksasi, atur tetesan sesuai instruksi, dan atur tinggi botol infus kurang lebih 85 cm dari jantung pasien. Beri label yang berisi nama dan tanggal pemasangan infus. Rapikan alat. Petugas mencuci tangan setelah melakukan tindakan. Tetesan infus diatur dengan menggunakan regulator yang terpasang pada infus set. Tetesan per menit adalah kebutuhan cairan kali faktor cairan atau waktu infus kali 60 menit. Faktor tetes infus per menit berbeda. Pada infus set dewasa atau infus set makro, 1 cc sama dengan 15 tetes atau 20 tetes. Pada infus set anak atau mikro, 1 cc sama dengan 60 tetes.